Benar, ya, penyidik di Reserse Siber Polda Metro Jaya telah menetapkan 2 tersangka dalam proses penyidikan tersebut. Yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM. Nikita Mirzani mungkin saja sedang gentar dan takut. Kasus pelaporan dirinya oleh Dr. Reza Gladys rupanya telah memasuki babak baru, di mana kemarin juga tim penyidik resmi menetapkan Nikita dan salah satu rekannya jadi tersangka. Apalagi ancaman hukuman yang dijerat kepada Nikita pun tidak ringan, karena merupakan gabungan dari 3 pasal sekaligus, yaitu dugaan pemerasan, dugaan pengancaman, hingga dugaan tindak pidana pencucian uang. Terkait dengan yang pertama, dugaan tindak pidana pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik sebagaimana diatur di pasal 27B ayat 2 dan juga pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE. Kemudian dugaan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur di pasal 368 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun. Untuk pasal yang pertama tadi ancaman pidananya paling lama 6 tahun ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur di pasal 3, pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun penjara. Nikita dijerat pasal berlapis karena diduga telah memeras Dr. Reza Gladys senilai 5 miliar rupiah. Hanya saja yang baru diserahkan hingga sampai ke tangan Nikita baru sejumlah 4 miliar rupiah. Kasus ini bermula kala produk skincare yang dipasarkan oleh Reza Gladys konon dikritik Nikita karena diduga tidak memenuhi syarat izin edar serta standar BPOM. Reza pun lantas menghubungi salah satu rekan Nikita untuk bersilaturahmi. Namun seketika itu juga Reza mengaku langsung diminta uang tutup mulut sebesar 5 miliar rupiah. Sesuai yang disampaikan oleh Kabid Humas bahwa sebenarnya itu diminta 5M gitu. Tetapi kesanggupan klien kita hanya 4M seperti itu. Kalau case-nya ya IM ya. Saya nggak mau nyebutin nama lengkap ini. Saya dibatasi kewenang. Yang masih sampai ke tangan dia selesai. Dengan bagaimana caranya naik apa? Udah, nggak usah kita masuk ke situ. Ya sampai ke tangan dia. Sini saya lihat M. Ya itu 2 kali, 1 ditransfer, 1 di cash ya. Soal transfer ke rekening TID. Nah itu kan. Kalau bagaimana menyampaikan ke tangan inisial NM, TID, dah. Nikita sendiri pasca penetapan dirinya sebagai tersangka tampak belum bersuara. Kecuali dalam sejumlah unggahannya di Instastory, Nikita merepost dukungan dari banyak sahabat, termasuk juga curhat terkait ketidakpuasannya lantaran ancaman hukuman yang diterapkan kepada dirinya justru lebih besar daripada hukuman kepada seorang koruptor. Ya ampun, ngeri banget. Hukumannya kok lebih parah daripada Helena Lim sama lakinya Sandra Dewi yang merugikan negara triliunan. Cucu amat Nikita Mirzani. Tapi lewat kuasa hukumnya, Nikita bantah jika sama sekali tidak mengenal Dr. Reza Gladys. Maka bagaimana bisa ia dapat melakukan pemerasan, pengancaman, bahkan hingga pencucian uang jika ia sama sekali tak mengenal sang dokter? Tolong baca lagi BAP-nya. BAP-nya tidak pernah ada pertanyaan tersebut. Yang ada tentang benar tidak dia terima. Benar tidak dia kenal? Tidak kenal Nikita. Jadi kalau Nikita tidak kenal terus tiba-tiba melakukan pemerasan, bagaimana caranya dia melakukan pemerasan? Kenal tidak? Niatan di dalam perkara pidana itu yang paling penting. Itu namanya mens areanya paling penting. Kalau kerugian material dan imaterial cukup besar lah. Tampak tak puas dengan penetapan dirinya sebagai tersangka, Nikita dan kuasa hukum kemudian mempertanyakan alasan mengapa persoalan yang justru diangkat bukan tentang dugaan adanya penjualan produk yang membahayakan masyarakat luas, karena bagi Nikita, hal itulah yang paling penting untuk diselidiki.
Yang kedua, ini kan ada persoalan yang lebih penting dari masalah ini adalah ada sesuatu dan itu apabila menurut beberapa, nanti biarlah itu dari BP POM atau apa. Kalau ini adalah sesuatu yang berbahaya, itu kan terkait dengan masyarakat yang ada di Republik ini. Dan itu masyarakat juga harus diselamatkan. Ini yang lebih penting, kita jangan fokus kepada persoalan yang kecil itu. Ada yang lebih besar dari persoalan ini, tolong jangan ditutup masalahnya. Sebenarnya sih dari apa yang sudah Pak Ade Arya sampaikan itu sebenarnya sudah cukup membantah sih apa yang masyarakat pikirkan selama ini gitu. Itu sebenarnya sudah cukup clue bahwa apa sih yang selama ini beredar di masyarakat tuh buktinya dokter kok nggak ikut. Nah dari situ aja kan seharusnya sudah kalian bisa lihat ya dok ya. Jadi kalau dokter itu nggak mau yang namanya mengklarifikasi A, B, C tidak akan ada kelarnya. Yang ada nanti digoreng lagi opininya digoreng. Kita lihat aja. Itu begitupun dengan tersangkanya siapa NN sama IM. Itu pun nanti mereka akan membuktikan juga di pengadilan. Gitu. Jadi kita juga jangan ngejudge, oh NN masih salah, ini masih ada yang namanya ruang pengadilan. Nikita sendiri pasca ditetapkan sebagai tersangka, seyogianya telah dijadwalkan oleh penyidik untuk menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 kemarin. Tapi karena ada urusan pekerjaan yang tak bisa ditinggal, Nikita melalui kuasa hukumnya pun mengajukan agar proses pemeriksaan ditunda sampai tanggal 3 Maret 2025 mendatang. Kami tidak mau masuk terlalu dalam, yang jelas Nikita tadi sudah telepon saya dan memang benar saya sudah berkirim surat meminta waktu karena Niki sebagai seorang ibu single parent punya anak 3 lagi menjalankan kewajibannya untuk kalau tidak salah lagi bernyanyi atau ada acara, yang jelas acara pekerjaan.